kasus pertama yang masih memang banyak itu adalah kasus-kasus schizofrenia. Tetap ya. Memang kasus itu paling banyak. Karena pasien itu dengan dia datang ke rumah sakit jiwa, ketemu dengan petugas kesehatan jiwa, dia merasa bahwa yang mau mendengar saya, apapun dia mau menyapa saya, itu seperti itu. Sehingga kalau di rumah dengan mungkin perilakunya, dengan gejalanya yang dianggap tidak wajar oleh masyarakat, sehingga orang akan atau bertanya, jawabannya kan jadi nggak pas, jadi seolah dipandang sebelah mata oleh mereka. Betul. Sehingga kalau sudah begitu masuk rumah sakit jiwa, pasien itu nyaman banget di sini. Selamat siang Sobat Amino, kembali lagi di Amino Podcast. Let's talk bareng saya, host Raras dan Sumi. Iya, pada siang hari ini masih dalam rangka menyambut hari ulang tahun Amino ke-94. Kita akan kedatangan tamu yang sangat inspiratif ya. Benar. Beliau adalah Ibu Dokter Rihaidini, spesialis kesehatan jiwa. Selamat siang. Selamat siang, Mbak yang cantik. Oh, iya. baru Ibu yang bilang cantik. Biasanya kita memuji diri kita sendiri. Biasanya saya sendiri yang bilang. Iya, Dokter Dini. Jadi dalam rangka HUT Amino ke-94 ini kita akan membahas tentang 30 tahun Dokter Dini sudah berkarir di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang. Waduh, sebelumnya kabarnya sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Masih semangat ya Bu menyambut Aminoversary yang 94 ini? Alhamdulillah, insya Allah. Membanggakan sekali saya di sini sudah sekian puluh tahun di Rumah Sakit Jiwa Amino. Wow, tepuk tangan dulu dong. Kemarin join live nggak Bu? Ibu Nini pasiennya luar biasa loh. Ya, karena sudah senior, jam terbangnya tinggi sekali. Jadi Dokter Rihaidini ini panggilan akrabnya Dokter Dini, betul ya? Panggilan akrab apa sayang? Panggilan sayang. Iya, Dokter Dini sendiri sudah bekerja di Rumah Sakit Amino ini sejak tahun berapa, Dok, kalau boleh tahu? Kalau bekerja resmi sebagai psikiater, saya selesai tahun 98. Sejak itu sebelum SK saya resmi, saya sudah mulai bekerja di Rumah Sakit Jiwa ini. Wow, 98 saya masih apa ya? Oh, 98 berapa tahun umurnya? Belum ada. Ya, saya kelahiran tahun 2000 ya. Berarti 98 nyicil kuping. Iya, Selama ya, kalau dari waktu masih pendidikan tahun 93, mulai pendidikan juga di Rumah Sakit Jiwa ini. Oh. Jadi awal hampir 2 tahun pertama kalau tidak salah di Rumah Sakit Jiwa ini. Wah, luar biasa. Jadi sekolahnya juga di sini ya, Dok? Maksudnya ada Betul. pembelajaran? Memang di kedokteran Undip di Karyadi itu sebagai rumah sakit utama pendidikan, namun afiliasinya ada di Rumah Sakit Jiwa, dan awal pendidikan psikiater itu semuanya di Rumah Sakit Jiwa dulu. Berarti itu RSJ Amino tuh udah gini banget loh sama Bu Dini. Iya, sudah mendarah daging ya. Karena benar-benar dari awal bersekolah pun sudah di sini ya, Dok. Waktu itu rumah sakit ini baru pindah ya. Sebelumnya kan di Tawang. Betul. Tawang saya masih koas ya mungkin ya. Itu pasien-pasien yang turunan Belanda masih ada di sana. Waduh. Boleh dong bahasanya ya. Saat periksa gitu juga ngomongnya pakai bahasa Belanda nggak? Pasien sudah banyak yang lama tinggal di Semarang. Oh. Tapi ada yang dirawat inap sampai lama di Rumah Sakit Tawang.
Oh ya, ya. Dulu Tawang itu rumah sakit atau Rumah sakit, Mbak. Karena mungkin lokasinya dekat di stasiun Tawang, jadi masyarakat Semarang mengatakan bahwa rumah sakit jiwa Tawang. oh rumah sakit jiwa Tawang. Jadi Kalau sekarang Durungan. Sekarang kita ada di Durungan, guys. tidak terbayangkan bagaimana rumah sakit jiwa saat itu. Makanya waktu saya masih S1 ya, itu mau pendidikan jiwa itu juga tidak terbayangkan mau masuk psikiatri, karena Poskapul masih di Tawang itu situasinya rumah sakitnya ya zaman Belanda ya, banyak jeruji-jeruji besinya begitu. Kemudian alat-alatnya itu juga sudah tidak semodern yang sekarang, jadi masih klasik itu. Maaf ya kalau untuk alat elektrokonvulsif terapi itu kayak setrikaan. Saya itu pegang aja takut. Jadi rasanya sebelumnya tuh lihat rumah sakit yang begitu, aduh sedih banget ya. Tapi sekarang saya cinta banget nih di sini. Kalau gitu latar belakang apa yang membuat dokter akhirnya oke saya mantep nih ambil psikiater gitu? Waktu itu setelah selesai S1, saya kebetulan ditempatkan di rumah sakit umum di Demak. Oh, di Demak rumah sakit umum tipe D, rumah sakit kecil di sana, nggak ada spesialisnya. Semuanya dokter umum, ada spesialis waktu itu sebagai dokter tamu. Nah, kita pasien jiwa di rumah sakit sana itu banyak sekali karena sudah ada perawat jiwa yang dikursuskan di rumah sakit ini. Akhirnya pimpinan rumah sakit saya dikirim untuk belajar di sini. Waktu itu awal belajar pemeriksaan 1 menit untuk kasus-kasus jiwa. Ketemu saya di sini dengan senior saya, termasuk almarhum Pak Budiman, ada almarhum Pak siapa itu? Pak Narto, yang putih itu piainya siapa ya, ibunya suka Pak, dulu Pak saya itu. Dan pimpinan pimpinannya di sini waktu itu almarhum Dr. Hadiman. Nah, pada saat beliau mengajarkan, saya kagum sekali dengan visinya beliau, ide-idenya beliau. Jadi termotivasilah di situ untuk bisa, saya harus pendidikan, saya harus sekolah. Dan karena saya sudah menikah, saya punya anak, pikiran saya harus bisa sekolah, tapi saya bisa ngurus rumah. Waktu itu memang pilihan yang paling bisa saya lakukan memang untuk ambil psikiatri. Belum banyak yang ambil psikiatri, dan sekali lagi tadi beliau memotivasi, menceritakan bagaimana ilmu kedokteran jiwa itu bukan hanya nangani pasien schizofren, banyak sekali yang bisa dilakukan untuk itu, betul. Dan sangat bermanfaat. Di situ saya punya mimpi loh, rasanya saya harus sekolah di sini. Inspiratif banget ya ceritanya tuh, bisa menginspirasi mungkin calon-calon anak muda yang mau sekolah spesialis atau sedang menjalani residensi psikiatri. Jadi jangan egois. Kalau Bu Dini rumah tangga juga tetap bisa dipegang, pendidikan tetap bisa. Kamu mikirnya apa sih? Pikir dirinya sendiri ya. Kalau dia mikirnya gimana cara masang bulu mata yang bagus itu, Bu. Aduh. Itu suatu spesialisasi sendiri. Spesialisasi SPBM, spesialisasi bulu mata. Bulu bradul, kan. Oke, Bu Dini, kalau setelah Ibu Dini menjadi psikiatri, itu kasus pertama yang ditangani seperti apa, Bu? Saya pingin tahu deh. Kasus pertama yang masih memang banyak itu adalah kasus-kasus schizofrenia. Schizofrenia tetap ya. Memang kasus itu paling banyak. Saya jadi ingat waktu itu masih PPDS. Awal pertama kali saya di sini, teman seangkatan saya almarhum Dr. Dwi Priyo. Waktu itu pasien di sini banyak sekali memang ya, kasus-kasus schizofrenia itu banyak sekali. Suatu saat saya dipanggil oleh KPS, Din, kamu kesini. Bagaimana dok? Kenapa pasien seperti ini kamu mau pulangkan? Saya kaget. Yang mana dok? Itu tadi Nur Irianto lapor kalau dia mau pulang kayak gitu. Oh iya dok. Maaf dok, sebetulnya saya nggak lapor. Ternyata saya ketemu Nur Irianto. Iya tadi saya ketemu dokter Hartono. Saya bilang mau dipulangin sama dokter Dini.
Bolak-balik kan ya. Ini udah ya. Lidah memang tidak bertulang. Itu pasien rumah sakit jiwa itu memang begitu akrab ya, Iya, betul. dengan dokter di rumah sakit ini, dengan perawat yang ada di sini, itu luar biasa. Saya ingat suatu saat saya di ruang, waktu itu di ruang 1 ya, Dokter Hartono kan ada ruangan sendiri di situ. Dini, itu lihat pasienmu, bagaimana dokternya tadi pakai baju suster. Cocok ya nambah pegawai. Apa ya, saya juga kan di situ ada ruangan yang kalau suster kan suka ganti bajunya diletakkan di situ. Iya. Lah itu pasien tuh bisa kayak begitu. Oh. Sampai suatu saat pasien itu lari ke Dokter Hardiman, kan tinggalnya di perumahan di sini, tiduran lah pasien itu di situ di kamarnya. Luar biasa. Zaman dulu belum ada CCTV ya, Bu. Keker. Namanya juga pasien jiwa ya. Jadi emang dari dulu tuh sudah unik-unik ya, Betul, Dok. Kalau pasien paling unik yang pernah dokter Dini temui, Unik dalam hal apa? mungkin yang happy-happy dulu, misalnya dulu nih seumur dulu baru ketemu nih pasien kayak gini gitu. Kalau unik yang jarang ya, sebetulnya bukan. Memang kasus waktu itu paling menonjol hanya schizophrenia ya. Kasus-kasus yang non psikotik itu hanya ada di rawat jalan. Di rawat jalan pun juga kita bekerja kan banyak dokter di situ. Yang saya ingat itu pasien kasus schizophrenia itu ada satu pasien schizofrenia sebetulnya kan diobati ya dengan obat yang baik, penanganan yang baik, pasiennya patuh kan, hasilnya baiklah harapannya. Tetapi pasien ini ternyata sangat sulit sampai akhirnya dia itu terjadi ternyata dia itu defek schizofren, dia itu sudah resisten dengan obat-obatan dan tidak pernah menjadi baik. Waduh sayang banget. Jadi karyawan orang Kudus pabrik rokok, apa itu namanya? Jarum. Lidl. Maaf ya. Editornya kita canggih kok. Ibu mau di sensor apanya, Bu? Habis satu kalimat sensor gitu juga bisa. Jadi itu kasus tersulit berarti ya. Itu sulit sekali. Terus kemudian pernah ada kasus kebetulan dia adalah seorang pengacara. Pengacara yang terkait dengan kasus-kasus nafsa. Ini siapa yang memasukkan saya di sini? Kebetulan saya dokter jaga di situ, saya masuk di situ. Saya akan tuntut dokternya ini. Salah siapa? Karena dia pengacara ya. Buktinya apa? Kalau saya menggunakan narkoba, itu bisa sampai seperti itu. Itu kita memang harus. Karena yang memasukkan kadang-kadang kan memang bukan pasien itu sendiri ya, tapi keluarganya. Dan keluarga itu punya hak untuk pasien. Tapi jika dia hak pasien juga punya, bahwa saya punya hak untuk menolak kan, untuk tidak dirawat di sini, itu seperti itu. Pernah juga ada suatu kasus yang sangat berkesan saat ini. Waktu itu ada di sini kan suka ada tim penjemputan pasien. Iya. Yang sekarang disebut dengan pentol bakar. Pentol Nah, bakar. waktu itu juga ada dan resmi. Jadi kalau ada keluarga datang minta bantuan untuk dijemput, maka kita harus tahu keluarga itu memang betul keluarganya, tidak apakah orang tuanya atau suaminya atau mungkin adik kakak kayak begitu. Ada surat permintaan. Kemudian ada surat tugas dari direktur. Nah, itu sudah berlaku seperti itu. Benar, saya jaga di IGD juga waktu itu. Akhirnya yang bertugas saya sebagai dokternya, kemudian yang berangkat yang saya masih ingat itu kalau nggak salah Bu Endang udah pensiun sekarang, Mbak Temu ya? Iya. Mbak Temu masih. Laki-lakinya siapa ya? Mas Amin. Mas Amin ya? Iya. Oh, ya. Pasien itu adalah termasuk orang terpandang di Kota Semarang ini. wah susah. Ya. Dia juga pinter, dia juga berkarya gitu. Ada masalah diminta jemput untuk ditangani. Ternyata pada saat menjemput di rumah, dia sudah siap dengan pengacara. Dan pada akhirnya terjadilah suatu tuntutan, merasa bahwa
ini bukan hakmu untuk mengambil si pasien ini kayak begitu. Sampai akhirnya urusan ke kepolisian. Oh iya Bu. Iya, saya sedang Panjang ya. teman-teman di keperawatan sudah dipanggil di kepolisian dan diwawancara ya waktu itu ya. Hari itu juga sore-sore gitu, kasihan banget. Nah, saya praktek itu sudah mau dijemput sama kepolisian. Saya bilang saya melakukan itu adalah tugas. Itu adalah tugas dan ada surat tugas dari direktur. Jadi saya tidak mau memenuhi panggilan kepolisian tanpa ada izin tugas dari direktur seperti itu. Nah, baru besoknya atau kemudian saya lapor ke Bilkom di provinsi, macam-macam itu proses itu sampai viral di TV Metro, kemudian sampai di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kasusnya dikira kayak akan pembunuhan loh itu. Bisa sampai seperti itu. Dasing jaluk dijemput ki sopo? Ya nyuruh jemput siapa? Saya Jemput iki. Itu yang jemput kakak kandungnya dengan suaminya kalau nggak salah suaminya ya. Tapi kakak kandungnya gimana? Ternyata suaminya itu bermasalah dengan yang mau diambil kayak begitu. Ternyata pelakunya urusan keluarga. Artinya ini adalah suatu pengalaman untuk teman-teman yang sekarang meskipun sudah resmi, hati-hati karena ini bisa menjadi suatu kasus hukum. Bisa jadi bumerang ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ilmu psikiatri ini sebenarnya memang mengurusi satu keluarga besar mungkin ya. Betul. Tidak hanya misalnya saya dokter dengan pasien itu saja gitu. Tidak. Jadi kalau satu pasien misalnya ya, maka seluruh keluarga itu seolah-olah si psikiater itu menjadi ini ibu saya, ini ayah saya, dia akan mencarikan pekerjaan untuk saya, dia akan mencarikan sekolah saya pun bisa. Itu memang seperti itu. Jadi seolah-olah semuanya itu nanti akan diselesaikan sama psikiater itu. Itu harapan dari pasien itu seperti itu. Karena pasien itu dengan dia datang ke rumah sakit jiwa, ketemu dengan petugas kesehatan jiwa, dia merasa bahwa yang mau mendengar saya, apapun dia mau menyapa saya, itu seperti itu. Sehingga kalau di rumah dengan mungkin perilakunya, dengan gejalanya yang dianggap tidak wajar oleh masyarakat, sehingga orang akan atau bertanya, jawabannya kan jadi nggak pas. Jadi seolah dipandang sebelah mata oleh mereka. Sehingga kalau sudah begitu masuk rumah sakit jiwa, pasien itu nyaman banget di sini, diuangke gitu. Padahal selamat pagi, perawatnya datang paling pagi kan kalau di ruangan. Semalam tidur bisa enggak? Kan kita sambil mengevaluasi. Tapi bahagia sekali. Ada yang peduli dengan saya, tidur pun ditanya, aku bisa tidur apa enggak? Oh iya betul. Itu cuma pacar yang nanyain gitu ya? Kamu ditanyain emang ya? Enggak mau kan tanyain perawat? Apa tamit? Iya tapi memang benar sih ya. Kamu besok nanyain dong. Pasienmu besok ditanyain. Jangan yang dong. lemah lembut kayak Budini. Iya benar. Kayak orang Tapi atas. nada kita emang udah gak nyantai. Kalau Bu Dini kan Mohon maaf nada. ya Bu ya, ini memang gawan bayi. Aduh, agak susah. Nah, ini mungkin tadi kan cerita keseruannya Ibu Dini, pengalamannya sebagai psikiatri itu dengan pasien. Nah, ada nggak sih Bu pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang apa deh Bu? Itu dengan seniornya Ibu atau dengan dosen atau dengan Rekan temannya. sejawat, Nah, gitu. ada nggak Bu? Ada. Kepo-kepo dikit. Ada sih. Saya dengan guru-guru saya ya, Iya. itu kan berbagai karakter beliaunya ya. Ada yang kadang menakutkan, aduh tugasnya, aduh disiplinnya, misalnya kayak begitu. Aduh, kenapa sih saya harus begini? Kenapa setiap sore saya harus datang melakukan tugas yang diberikan begitu? Itu sisi lain yang mungkin yang akan kita jalani. Tapi ternyata di situ itu banyak yang saya bisa belajar. Saya akan kadang-kadang, ini saya jadi ingat almarhum Dr. Ismet ya, itu betul-betul guru ya. Dia betul-betul guru. Jadi kalau beliau itu strict sekali, teliti sekali, dan hal-hal kecil itu dia paham. Ini murid saya. Misalnya sekarang sedang diskusi dengan mahasiswa,
Ada yang suka mainan ballpoint ya, Iya. cetak. Dia langsung berhenti. Berarti ini semua tidak ada yang minat, ada yang respect, tidak perhatian dengan apa yang sudah saya sampaikan gitu. Sekarang apa yang mau diteruskan? Apa enggak? Seolah-olah kan galang banget ya. Iya. Seolah-olah ya, agak ngeri. Karena dia seorang benar-benar guru, dia paham betul. Saya akan menyampaikan ilmu saya bisa dipahami nggak dengan murid-murid saya. Karena waktu itu dari pagi ya, kemudian sampai sore, kadang sore sebelum praktek beliau masih di sini, almarhum Dr. Hartono, almarhum Dr. Ismet, dan beliau itu psikiater anak ya. Saya sampai waktu itu saya kepingin loh jadi psikiater anak kayak Pak Ismet kayak begitu. Terus waktu dengan sampai waktu masih PPDS, almarhum Dr. Sumitro ya itu saya dipanggil gitu, Din, kamu mau nggak jadi dosen, katanya begitu. Nggak usah dijawab sekarang, kamu harus diskusi dengan suamimu. Konsekuensinya kamu harus mau sekolah lagi kayak begitu. Kamu harus cepat menyelesaikan studimu, tidak boleh berlama-lama. Kamu harus punya strategi menyelesaikan tugas akhirmu yang sekarang itu seperti apa kayak begitu. Terus pada seminggu kemudian saya bilang, dokter saya siap dok, saya mau jadi home staff istilahnya home staff ya di ISIM. Jadi saya nanti ke pegawaiannya di Karyadi, tapi saya sebagai staff di bagian psikiatri itu kayak begitu. Jadi waktu itu dokter almarhum Dr. Sumitro, aduh habis berapa, mungkin nggak ada sebulan ya, ternyata beliau gerah karena astrositoma sampai akhirnya nggak ada. Itu jadi aduh, jadi mau jadi guru enggak ya saya. Padahal yang menginspirasi dokter ini untuk menjadi home staff salah satunya dokter Sumitro. Dr. Sumitro itu ya. Saya karena bagian psikiatri waktu itu juga belum banyak staffnya ya. Kemudian ya banyak yang sudah senior ya, sudah mau pensiun seperti itu. Pengkaderannya mungkin beliau butuh ya. Kebetulan saya ditawari, mungkin karena tahu suami saya juga di Semarang, mungkin seperti itu. Jadi dengan berbagi sisi seorang guru itu, itulah yang harus kita bisa belajar. Meskipun itu kadang merespon awal kita kok gini ya gitu, tapi itu adalah pelajaran yang paling bagus mungkin buat saya. Iya. Karena pada suatu saat Ibu Dini seperti ini ya, Bu, ya. itu salah satunya saya harus belajar dengan pasien saya, dengan keluarga pasien ya, bagaimana dia sabar menghadapi anggota keluarganya yang sakit, bagaimana dia berusaha supaya ini nanti menjadi sehat, itu sangat luar biasa. Itu nggak ada di kuliah. Nah, itu kalau pengalaman tadi yang diceritakan itu mungkin sudah komplit ya Bu ya, dari pengalaman dengan pasien, dengan kawan sejawat, dosen seniornya. Nah, ini kalau dari selama Ibu Dini menghandle pasien, Ibu ada nggak sih Bu pengalaman Ibu dibentak-bentak, ditunjuk-tunjuk, sampai hampir dipukul gitu, sampai fisik itu pernah nggak sih Bu? Pernah. Baper nggak? Maksudnya kalau psikiater perempuan itu kan memang ada resiko ya dok, menghadapi pasien-pasien yang laki-laki yang lebih besar badannya. Ya laki yang perempuan. Saya pernah ada pasien, saya ingat 2 pasien ini kebetulan perempuan, dan sarjana semua. Yang satu dokter, yang satunya insinyur. Nah, ya, suatu saat gini, saya lagi lewat di koridor di situ jalan. Ini dokter ini ya, saya pakai sial kan. Wah, yang gara-gara dokter ini saya masuk ke sini. Waduh. Itu bisa sampai seperti itu. Terus reaksi Ibu Dini Kaget. saat itu gimana? Kaget ya? Iya. Tapi saya memang tidak akan berucap apa-apa dengan situasi yang seperti itu. Pelan-pelan saya mundur, terus Elis saya bilang gitu. Namanya disensor ya? Terus ada lagi, kalau itu nggak langsung sih, sudah di ruang perawatan. Di ruang perawatan waktu itu di ruang 11 ya, sekarang yang sedang mau dirobohkan. Itu ada satu ruangan yang biasa untuk konseling dokter. Nah, saya kebetulan dokter ruang di situ.
saya mau minum, mau masuk ke ruangan itu. Terus saya bilang, dokter ini jangan dia kenapa? Diludahin tuh sama pasiennya dokter. Astaga. Kamu Itu tantangan banget tuh jadi hati-hati loh. Atau jangan-jangan kamu pernah meminum itu yang tanpa ketahui sampai kamu jadi kayak gini ya? Pernah nggak dok kayak kan kalau pasien-pasien jiwa itu sebenarnya dekat dengan kepercayaan mistis. Ada yang mereka kadang sebelum kesini bahkan mereka ke orang pintar dulu, ke dukun atau kemana. Nah terus nggak cocok nih. Wah guru-guru dokter kaya mau tak kirimi, gitu pernah nggak dok? Dia mengancam-ngancam seperti Kalau itu. mengancam seperti itu enggak, tapi dia menceritakan bahwa keyakinannya sakitnya itu gara-gara mistik dia. Oh, oke. Itu bukan hanya masyarakat misalnya penduduk yang pedalaman atau yang mungkin pendidikannya yang kurang, bukan hanya itu. Saya pernah punya pasien S3 pun punya pikirannya begitu. Wah, Jadi mungkin STK-nya mistis, MST. MSTK. di ruang praktek itu ininya kan sudah mulai cemas, ketakutan sampai gemetar. Dia bilang bahwa ini seperti ini dokter, kalau maghrib maka ada sesuatu yang merasuk ke saya jadi begini, kayak begitu. Loh, kenapa bisa begitu? Tugas akhir saya di Bali. Di Bali dokter kan tahu kan, di sana ada Lea, ada ini seperti itu. Jadi itu jadi kepercayaan itu ada. Dokter percaya nggak itu? Jadi banyak cerita-cerita yang isinya itu mistis, yang seolah-olah mengatakan kamu bisa juga loh mengalami seperti ini. Iya. Ya, itu seperti itu. Benar. Tapi nggak sampai mengatakan bantar dokter bisa loh tak kirimin kayak gitu. Nggak sampai begitu. Cuma ceritanya itu menggambarkan bahwa ntar kamu bisa juga kayak saya kayak begini. Oh gitu. Peten. Banget ya. Memang kalau misalnya kita berbincang dengan psikiater yang sudah Senior. lebih dari pengalamannya sudah berpuluh-puluh Luar tahun, itu biasa. beda banget dengan saya. Iya sih. Yang baru Iya. kemarin. Untung ya kamu baru mengakuin. Padahal ini sudah siap untuk menjulit nih. Iya, Dok. Terus ini Bu, ada pertanyaan ya. Ada pengalaman sedih, ada juga pengalaman yang menyenangkan. Nah, kira-kira apa ya pengalaman yang menyenangkan saat dokter praktek? Ya. Oh banyak itu menyenangkan itu. Yang sampai dengan sekarang, dari dulu sampai sekarang itu sama-sama satu. Dokter, saya doakan ya dokter, mudah-mudahan dokter panjang usia, sehat. Nanti kalau dokter mati bagaimana saya? Itu pasien itu seperti itu. Wih, Makanya sebelum itu kamu sembuh dong. Dokter pensiunnya kapan? Kan? tapi doa-doanya benar-benar Iya, betul. Iya ya. Doa mereka. Sehat terus ya dokter ya. Iya. Gitu. Setiap keluar ruang praktek, pasien masih dokter sehat selalu ya dokter ya. Itu yang mereka Karena ucapkan. pasien sudah merasa nyaman dengan Ibu Dini ya. Jadi sampai yang mungkin merasa kayak banyak sekali hal-hal dalam kehidupannya yang ditolong. iya. Ya mungkin karena sesuai dengan apa yang diharapkan Iya, oleh pasien benar. itu. Jadi itu mungkin yang menjadi apa ya, harapan banget ya pasien itu ya. Nanti kalau dokterku mati bagaimana? Itu terucap untuk pasien biasa. Mengsedih, mengcapek. Dan keluarganya itu juga begini kok, misalnya dokter kan kemarin cerita katanya anak saya nanti kalau mau menikah ta'aruf aja dokter gitu. Kan suka gini, dok usia kau kan sudah segini dokter, aku belum menikah, saudara sudah menikah semua, ayah ibuku sudah tua, apa saya bisa menikah dokter kayak gitu. Lah saya sebagai kebetulan muslim ibu, yang namanya jodoh mati itu adalah Allah yang menentukan, kita itu rahasianya Allah. Tapi untuk berusaha boleh. Sekarang nggak usah pacaran, nggak apa-apa, saya bilang itu. Kalau muslim bisa kok ta'aruf gitu. Dokter bisa nggak untuk ta'aruf pasien? Biro jodoh. Ya lo dicomblangin. Itu sampai seperti itu, belum lagi pekerjaan. Itu juga ada nggak dokter punya kenalan nggak dokter? Nanti buat saya dicarikan pekerjaan kayak gitu. Jadi seolah-olah
jadi dokter jiwa itu bisa menyelesaikan seluruh persoalan hidup pasien. Karena mungkin sudah nyaman jadi tempat curhat, terus kemudian dia mungkin dia juga bisa, mungkin dokternya juga bisa nih nyariin. Tapi kalau misalnya dapat pasien yang teman sendiri ya dok, atau mungkin satu lingkungan pekerjaan itu, privasinya kan harus Betul. lebih dijaga ya. Banyak sih. Yang penting menurut saya nyaman dengan saya, sehingga dia bisa menceritakan semua apa yang dia alami dan dia butuhkan untuk dibantu ya. Jadi Seperti itu. terbuka. Kemudian saya sendiri memang sebagai dokter yang profesional harus bisa menjaga rasa aman dari pasien tersebut. Seperti itu. Ya kalau aku periksa, udah tahu. Tapi kalau kamu yang jadi saya periksa sama kamu nggak yakin. Di Jarkom raras. Wes. Terus selama Ibu Dini menjadi dokter, kemudian periksa pasien, itu pernah nggak sih Bu sampai Ibu Dini tuh ngerasa hopeless gitu? Ih, ikut tuh tak piye ke pasiennya gemes sama gitu. Ada sih pengalaman yang kayak begitu itu. Kasus-kasus schizofrenia yang parah ya, yang seperti yang kadang-kadang yang susah itu kalau keluarga itu tidak mensupport. Kalau keluarga nggak mensupport, saya bisa berbuat apa ya? Padahal pasien ini bisa loh, bisa ini saya lakukan. Contohnya begini, pasien itu berpendidikan S1, seorang engineer ya. Kemudian dia riwayat pekerjaannya juga cukup bagus. Kemudian sakit seringkali berulang kali kambuh karena kepatuhan pengobatan. Padahal pasien itu suatu gangguan afektif itu kan prosesnya baik. Mesti dengan pengobatan yang baik, support keluarga baiklah itu. Terakhir ketemu saya begini, dokter kapan bisa pulang nih? Ini mau saya masukkan ke panti. Panti apa Pak? Panti rehabilitasi. Oh mau tinggal di Semarang apa ya? Kalau tinggal di Semarang mau rehabilitasi di sini, saya kan gitu. Oh enggak dok, saya enggak di sini, saya di luar kota. Di kota itu ada kok panti punyanya pemerintah. Saya kaget. Harapannya apa Bapak anak itu di panti? Saya bilang ini kan bisa bekerja, anaknya juga dengan pengobatan yang baik dia bisa menjadi baik. Asal dia mau minum obat. Itu masalahnya dokter, kami keluarga nggak sanggup suruh menjaga dia supaya dia mau minum obat teratur. Kemudian saya bilang, lah keluarga nggak sanggup, penjenengan titip ke panti apa meneh wong liya. Betul. Apa yang diharapkan dari orang lain untuk bisa menjaga dia? Di panti minum obat, luar panti nggak jamin loh, saya bilang gitu. Sampai selama saya diskusi dengan dia, pada akhirnya dia, dokter saya mau pamit dulu. Kalau memang sudah baik, nanti saya coba saran dokter ya dokter. Ya. Saya bantu obat, yang penting harus masuk dengan cara begini, cara saya banyak sekali menjelaskan. Misalnya kalau dia nggak mau minum obat ya, biar caranya keluarga itu memberikan obat, mungkin ya saat itu nggak tahu, tapi obat terminum kan gitu. Mudah-mudahan dia bisa menjadi baik. Jadi akhirnya memutuskan bahwa oke, dokter, saya akan mencoba merawat adik saya. Tuh, pernah juga ibu-ibu itu datang berobat, ya nangis, ya sedih karena ternyata anaknya sakit. Ya. Anak sakit itu laki-laki usia 20 tahun, anak ragil ya kebetulan. Tapi pernah katanya dibawa ke saya, cuma ibunya nggak boleh masuk, dia hanya ditemani temannya, tapi obat nggak pernah diminum. Ternyata termasuk gangguan jiwa berat. Lah bapaknya ini sampai keluar pekerjaan hanya pengen nungguin si anak ini. Ternyata anaknya ya mau minum obat nggak mau, insight-nya jelek, tidak merasa sakit, semua pikiran-pikirannya adalah pikiran-pikiran orang dengan tekanan jiwa berat ya. Terus saya minta untuk udah kalau itu kesulitan, keluarga juga kesulitan, lebih baik dibawa ke rumah sakit ini untuk dilakukan rawat inap, saya bilang begitu. Terus nanti nggak dendam dengan kami dok begini, pasiennya seperti itu. Lah sekarang dendam dengan bapak ibu, sekarang ini pikirannya salah dan dia yakin betul dengan pikiran itu. Dibawa ke rumah sakit, memperbaiki pikiran salahnya itu sehingga dia menjadi baik. Kalau sudah baik nggak ada yang seperti itu.
Mikirnya sampai lama banget. Sudah begini saja, Bapak mau meminumkan obat untuk putranya, saya resepkan. Mudah-mudahan tidak begitu galak. Saya bilang nanti kalau sudah itu Bapak dulu ke tempat praktek. Nanti kita lihat apa masih perlu rawat inap apa. Bisa dok ya, begitu bisa. Asal mau ya, saya bilang. Itu dengan cara begitu. Memang saya nggak ngelihat pasiennya, saya hanya klinis gambaran dari orang tuanya. Saya berikan obat yang tidak terlalu tinggi dosisnya, yang relatif aman. Tujuannya satu, supaya pasien itu lebih lentur ya, kemudian fleksibel, sehingga mau diajak kompromi untuk berobat. Itu membenarkan insight-nya ya, Iya. kesadarannya untuk dulu. memudahkan seperti itu. Betul. Kadang-kadang memang kalau ini selain kita ngobrol experience-nya dokter diri ya dok, pasien-pasien yang dengan gangguan jiwa psikotik maupun non psikotik kan dia harus minum obat terus menerus Betul. untuk membuat dia merasa nyaman, untuk membuat dia merasa senang. Kan ada fase-fase mungkin beberapa orang minum obat itu karena dia merasa sedih. Nah itu dokter mungkin ada pesan dok, karena gimana dok kalau menyikapi saya harus ketergantungan obat ini untuk menghilangkan rasa sedih itu. Jadi memang gangguan mental emosi itu pada umumnya kan perjalanan yang menahun, kronis ya. Untuk gangguan afektif sendiri selain menahun, tapi dia episodik. Artinya perjalanan itu bisa menjadi baik. Ning kumat. Ya. Nah, berarti ngobatinya gimana? Saya kan harus cerita dengan pasiennya kan. Sekarang kondisimu sekarang sakit, akut. Kamu sedih kan? Kamu cemas kan sampai ini ada self Bikin barcode. Iya, kayak begitu saya bilang begitu. Berarti nyaman nggak? Enggak. Lah, sekarang harus dengan obat. Tapi kan saya minum obat terus dokter, betul gitu. Saya kan cerita tadi, penyakitnya itu menahun, episodik menjadi baik, kumat. Lah, kalau diobati kan jadi baik. Nek obati tak dek nih, kumat. Nah, artinya obat harus diminum. Fasenya menjaga supaya dia stabil emosinya sehingga tetap menjadi sehat. Nah kan saya minum terus betul, cuma kan obatnya jadi kurang, jadi sedikit. Tapi kalau dirimu nggak minum, nanti kumat, minumnya banyak terus, risikonya lebih besar. Tapi kalau kamu telaten minum, makin lama makin kurang. Mudah-mudahan suatu saat 5 tahun ke depan siapa tahu nggak minum, kan harapan. Betul. Tapi kalau kamu tetap minum, tapi kan tetap sehat saya bilang. Itu tidak bisa hanya sekali. Setiap dia ketemu dengan dokter itu harus kita sampaikan. Diulangi lagi. Jadi tadi yang menyambung pertanyaan Mbak Anggi ya, Mbak Sumi, ini kalau yang susah ditangani memang yang support keluarga itu, terus kepatuhan minum Iya. obat itu juga ya dok. Kalau itu sudah dibangun, dia sudah punya kesadaran, Luar biasa. Saya punya kasus pasien itu dia bukan afektif, dia schizofren. Prosesnya kan lebih buruk. betul. Tetapi keluarganya luar biasa. Patuhnya awal pengobatan keluarganya sampai begini. Anakku jangan dikasih obat itu ya dok, makannya banyak nanti gemuk. Pak, ini susah gejala begini, ini kayaknya paling baik ini. Jangan dok, nanti makannya banyak. Ya sudah, saya ngikut bapak, saya bilang begitu. Sudah saya ikutin gitu. Saya sambil didik dia. Iya. Bagus kamu pulang, seminggu 2 minggu di rumah balik lagi ke sini. Sampai berapa kali akhirnya begini, ya sudah dok, saya ngikut dokter saya. Memang dia blek. Setelah perjalanan itu sampai ketemu obat yang cocok ya pada pasien itu, sekarang sudah jadi pegawai negeri. Wah. Padahal pasiennya ya ampun luar biasa, keluarganya luar biasa, supportnya untuk saya salut, saya belajar dari keluarga itu. Keluarganya sedemikian care dengan anggota keluarga yang sakit ya. Saya sebagai dokter harus bisa lebih dari itu, karena harapan keluarganya kan. Betul. Nah, itu yang saya belajar pada pasien, pada keluarganya. Wah, rendah hati banget ya, maksudnya bahkan sudah sesenior dokter ini pun masih belajar dari orang lain.
Perasaan dokter ini sebagai psikiater itu sejauh ini atau mungkin menghadapi pasien-pasien itu gimana? Saya merasa sangat nyaman ya. Begitu saya dari rumah masuk ke rumah sakit ini, saya tuh merasa tanpa beban. Saya nyaman sekali berada di antara pasien. Kemudian dengan petugasnya pada saat visit ya, biasanya kan ada yang dampingin, kemudian bercerita dengan pasien. Luar biasa yang saya dapatkan itu. Mungkin saya ada sedih di rumah, mungkin saya ada marah, tapi begitu saya di sini itu hilang semua. Saya bisa menikmati banget dengan pasien itu. Mereka sedemikian pengalaman hidupnya bisa seperti itu, dan dia sakit. Sekarang dia masih mau berobat. Itu yang kalau kita lihat pengalaman hidup mereka yang pada sakit itu luar biasa, Mbak. Jadi sampai seperti itu. Saya pikir Misalnya gimana dong? Misalnya dok yang dokter ini saya gitu ya. berkesan hanya di sinetron. Penasaran banget. Itu kehidupan Jeng Sumi. Aduh, saya kena ini kali ini. Macam-macam, Mbak. Jadi dari kehidupan di keluarga, contohnya gini, ada seorang ibu yang dia ternyata menikah dan sudah menjadi istri yang kesekian gitu. Terus suatu saat sampai di akhirnya depresi karena pasangannya itu sudah tidak begitu peduli ya dengan ini, karena sudah mau menikah lagi kayak begitu. Lagi DWS nomor berapa? Saya bertanya waktu itu, kalau pada awal menikah, apakah sudah mengerti bahwa pasangannya itu sudah punya pasangan, sudah, dan dia bukan resmi, biasanya kan siring, ya, bukan secara hukum tidak resmi, tapi secara agama mungkin sudah resmi. Sudah tahu, sudah risikonya, sudah sampai hal yang buruk sudah. Sekarang yang ibu alami yang bagaimana, yang tidak baik dok, berarti sudah tahu risikonya, sudah, ya harus dihadapin, saya bilang begitu. Dia diam, bagaimana dok, nanti penghasilannya jadi nggak ada, anak saya seperti apa, ya itu bagian dari risiko ibu. Kalau ibu sudah bisa mengerti dan mau menghadapi, jangan ambil risiko lebih buruk lagi. Maksudnya gimana dok? Nah yang sudah kehilangan semuanya, mau jadi sakit, saya bilang begitu. Kehilangan pasangan, kehilangan penghasilan, nggak dapat apa-apa, kok mau jadi sakit? Harusnya nggak boleh. Anda harus pertahankan bahwa saya kehilangan semuanya, tapi saya harus sehat. Kalau saya sehat, saya akan bisa mendapatkan semuanya itu. Jadi Quote of the day. Benar-benar kadang itu memang yang dibutuhkan pasien tuh dikuatkan ya. Betul. Oleh jangan mau kehilangan semuanya, kita harus punya kekuatan. Yang kalau kita sendiri nggak punya kekuatan, ya terimalah itu. Kamu dapatnya ya itu. Nah, kamu mau seperti itu. Manusia pada kodratnya kan bukan begitu. Ada nggak sih ini, Muraris penasaran nggak? Ada nggak sih pesan-pesan yang khususon untuk psikiater yang masih muda, ya, atau yang masih juniornya? sekolah residensi, Iya, nih. atau yang mau mendaftar seperti teman saya dok, ada yang mau mendaftar sekolah. Nggak usah teman Anda. Oh, Bu, itu Bu. Sok malu-malu. Sebenarnya kalau jadi psikiater itu ilmu kita itu bisa dipakai di mana saja. Mau di rumah, kita mau di jalan, di tempat pekerjaan, di pasar ya. Artinya kita tahu ilmunya, menghadapi lingkungan yang mungkin tidak nyaman untuk kita tahu, oh ternyata orang itu mengalami begini-begini, jadi kenapa saya harus marah? Oh dia harus bantu itu, misalnya seperti itu. Di rumah misalnya kita tahu persis pasangan kita, anak-anak kita, mungkin asisten rumah tangga. Kadang asisten rumah tangga kan nyebelin, dia manusia loh. Itu Yang menghadapi ART. betul. Jadi itu ilmu psikiatri itu ilmu yang sangat fleksibel ya menurut saya begitu. Jadi teman-teman yang sekolah yang sudah jadi psikiater itu sudah sangat luar biasa. Kalau kita mau mendengar apa yang mereka sampaikan, kemudian mereka itu jadi sangat nyaman dengan kita, memudahkan kita di dalam mengelola. Saya jadi ingat ya, ada suatu pasien waktu itu
pasien itu sampai membuat saya pulang itu sore banget. Sampai waktu itu saya lapor sama Wadi, saya bilang kenapa Ibu Dini mau begitu, kenapa nggak dioper ke IGD, dia bilang kayak gitu. Aduh Ibu ini bagaimana ya. Saya itu pasiennya self harm di hadapan saya, datang sendirian, pos rawat inap. Dia tadinya di RSCM di sana, kemudian pernah dirawat di sini. Aduh ini pasien terakhir, masuknya jam 2, saya bilang. Saya ngobrol banyak, mak tak suruh rawat inap, gak ada keluarga gitu. Saya harus selesaikan dia supaya dia tidak mencederai diri kan begitu paling tidak. Dan yang saya jadi sangat ini nyaman gak nyaman itu begini. Aku nggak mau dirawat lagi Bu di sini. Di sini maaf Amino. Saya dirawat di sini kayak di kantor kecamatan. Lah, kenapa di kantor kecamatan? Saya bilang gitu. Nggak ada yang menyapa saya. Wah, tidak ada yang saya lupa. Padahal selama saya bekerja baru sekali itu yang saya hadapi. Saya berpikirnya begini. Oh iya ya, sekarang aja dia mau self harm, dia cemas sekali. Rasanya dia itu nggak ada yang nyaman. Apapun orang lain buat untuk dia, maka karena perasaan saya nggak enak, saya respon saya ya begitu. Jadi mungkin yang disampaikan ya benar yang dirasakan, meskipun belum tentu petugas berlaku seperti itu. Itu yang kadang kita harus hati-hati ya, betul. supaya tidak terjadi miss kayak gitu. Nah kan saya harus menghadapi pasien itu sampai akhirnya saya minta tolong suster di RIPD. Ayo Mbak, bantuin dong aku bawain minum ke sini. Tisu yang banyak ya. Udah nih tisunya gimana? Udah mau dipotong-potong sampai kecil boleh di sini. Ayo sampai kamu nyaman, saya bilang gitu. Saya kira-kira 4:30 selesai. Sudah pulang, mau naik taksi, mau naik apa di sini? Ada yang jemput nggak? Saya bilang saya pastikan ya pulang. Takut saya nanti kalau terjadi apa-apa. Itu jadi kesalahan di rumah sakit kan. Itu benar-benar kayak orang tua ya. Maksudnya bukan dokter ke pasien, tapi seperti ngomong bener. Rasa sayang orang tua ke anaknya gitu loh dok. Mudah-mudahan teman-teman sejawat saya dengan lebih sekarang komunikasi kan sedemikian luar biasa ya, sehingga akan tentu saja saya yakin akan menjadi lebih baik lagi. Pasien menjadi lebih nyaman, setiap kebutuhannya setiap waktu dalam jangkauan jarak juga bisa dilakukan ya. Betul. Apalagi sekarang kan untuk konseling kan kita juga bisa secara online ya. Betul. Mungkin untuk semuanya sih sebetulnya, apalagi kita yang bekerja di rumah sakit ini ya. Penuh stres sih sebetulnya, lingkungan pekerjaan kita akan bisa membuat seperti itu. Apakah teman personal ataukah mungkin juga masalah-masalah macam-macam ya, administrasi dan sebagainya. Yang penting bagaimana kita bisa saling mengerti dalam bertemu, berteman, berkomunikasi sehingga respon kita itu tetap positif supaya satu sehat. Kemudian untuk pasien ya terutama jangan malu ke rumah sakit ini, luar biasa. Di sini kita bisa ketemu dengan tenaga-tenaga muda seperti Jeng Sumi dan Jeng Rawi. Sini kalau merasa tidak disapa pasti kita sapa. Jangan takut stigma, nggak ada stigma di sini. Semua bisa diperlakukan dengan baik, keluhan didengarkan dengan baik, obat-obatan luar biasa, fasilitasnya BPJS pun bisa mendapatkan obat yang cukup bagus di sini, pelayanannya cukup bagus. Jadi mudah-mudahan jadi tambah lagi dengan ulang tahunnya yang ke-94 Amino. Jadi bangga ya yang bekerja di sini. Pasiennya terutama senang deh datang ke sini. Banyak yang aku di luar kota sudah ada, tapi di sana loh nanti kamu jadi baik seperti itu. Wah, luar biasa. Untuk Amino Podcast pada siang hari ini, terima kasih banyak kepada Dokter Dini sudah berkenan hadir di podcast Amino. Sama-sama, mudah-mudahan Di tengah kesibukan bisa bermanfaat. Amin. Ya Allah. Meskipun di antara sibuk dan tidak sibuk, tetapi menjadi sesuatu yang menyenangkan, membanggakan di sini juga. Ini bagian yang sangat luar biasa untuk rumah sakit ya. Satu kali lagi dong, ini karena masih dalam suasana ulang tahunnya Amino nih Bu, ada Bu kesan
pesan dan kesannya Harapan untuk harapan. Amino, Dok. Ya. Untuk Rumah Sakit Jiwa Amino sudah 90 tahun. Dikatakan lansia, iya, tetapi justru di saat inilah adalah semua produk dari Rumah Sakit Jiwa ini akan menjadi lebih membanggakan lagi, lebih berkembang lagi dengan keilmuan psikiatri yang sedemikian majunya. Dan untuk rumah sakit ini mudah-mudahan semakin banyak tenaga-tenaga ahli, subspesialis untuk psikiatrinya terutama, sehingga menjadi suatu momen sendiri untuk rumah sakit. Oh, ke Rumah Sakit Amino loh, nanti saya di sana akan dapatkan suatu kesehatan mental yang sangat luar biasa. Tenaganya luar biasa di sana. Itu harapan saya. Saya bangga sekali di sini. Dari tahun 98, sekolah 93, sekarang sudah 2022. Wah, harapannya luar biasa. Ini memang butuh kerjasama yang sangat harus Ya komprehensif ya, karena semuanya supaya memajukan Amino bersama. Apalagi kalau slogannya kan apa? Hospital without wall ya Pak ya. Ini kalau dimajukan dalam masalah bukan hanya orang sakit, tapi bagaimana saya orang sehat, saya menjadi tetap sehat dan maju itu. Betul. Baik untuk internal tenaga rumah sakit maupun orang dari luar, itu yang harus kita punya malahan. Sehingga orang kesini itu saya nggak sakit karena saya kesana, saya menjadi seperti ini loh. Saya punya power begini di dalam pekerjaan saya. Ada psikolognya lengkap loh sekarang psikolognya ya. Iya. Kita akan ketemu lagi di Amino Podcast sesi-sesi selanjutnya, seri-seri selanjutnya. Jangan lupa ditonton, like, comment, share, dan subscribe Amino Podcast. Let's talk.